Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Romadhoni eh, dengan NIM 302023006160. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai eh, bagaimana konsep integral dalam eh, matematika. Di sini yaitu untuk eh, memenuhi tugas matematika satu yang diampu oleh Bapak Taufik. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu tujuan pembelajaran di sini, yaitu yang pertama ada memahami pengertian dari integral, kemudian macam-macam integral, dan contoh operasi hitung pada integral. Lanjut pengertian dari integral. Nah, integral itu sendiri merupakan cabang dari ilmu kalkulus yang mana secara umum untuk mengukur jumlah atau akumulasi dari suatu dalam suatu domain tertentu. Maka dari itu, pengertian integral ini juga mencakup secara luas, yaitu di bawah kurva fungsi pada interval tertentu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, integral matematika merupakan kebalikan dari turunan. Dengan demikian, apabila sebuah fungsi f(x) diturunkan menjadi f aksen x, maka integral dari f aksen x adalah f(x) itu sendiri. Nah, di sini eh, rumus umum dari integral yaitu sama dengan integral batas atas dan batas bawah kali fx dx, yang mana nilai b dan o di sini merupakan batas atas dan batas bawah suatu fungsi integral. Nah, di dalam integral sendiri juga ada pengecualian, yaitu jika terdapat integral fx kali gx itu tidak sama dengan integral fx kali integral gx. Begitu juga dalam suatu bilangan pembagian. Nah, integral sendiri terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu di sini merupakan suatu fungsi yang turunnya sama kayak fungsi aslinya. Jadi, integral tak tentu ini tidak mempunyai batas atas dan tidak mempunyai batas bawah. Nah, di sini merupakan rumus umum suatu integral tertentu yang mana integral fx pangkat n dx yaitu sama dengan fx pangkat dari n plus satu dibagi n plus satu plus c, yang mana c di sini merupakan konstantanya. Kita langsung ke contoh perhitungan integral tak tentu. Contohnya di sini diketahui ada integral x pangkat 3 dx, maka berapakah hasilnya? Nah, dari soal ini bisa kita masukkan ke rumus integral yang di awal tadi, yaitu fx-nya yaitu sama dengan x di sini, dan nilai n-nya sama dengan 3. Maka dari itu, integral dari x pangkat 3 dx yaitu eh, X pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 plus C, karena dari soal di sini dia tidak mempunyai konstanta. Maka dari itu hasilnya yaitu ini. Jadi integral dari X pangkat 3 dx sama dengan X pangkat 4 dibagi 4. X pangkat 4 per 4, sorry, plus konstantanya itu. Atau jika ini konstantanya memang dari soal tidak ada, maka konstanta di sini tidak perlu ditulis. Next, untuk sifat integral tak tentu. Sifat integral tertentu memiliki beberapa sifat, yaitu sifat-sifat penting yang memudahkan perhitungan dari suatu operasi integral. Nah, sifat-sifat integral tertentu yaitu ada sifat pangkat, sifat penjumlahan dan pengurangan, serta sifat konstanta. Nah, sifat pangkat itu sendiri yaitu integral jika ada pangkat, suatu fungsi integral jika ada pangkat, maka nilai tersebut juga dipangkatkan. Akan tetapi di sini rumus umumnya dijelaskan di atas tadi, yang mana n itu tidak boleh minus satu. Yang kedua adalah ada sifat penjumlahan dan pengurangan dengan rumus umum, yaitu integral fx plus minus gx dx itu integral fx dx ditambah atau dikurang dari integral gx dan dx.
yang mana ini tidak berlaku untuk perkalian di suatu integral. Nah, eh, kemudian ada sifat konstanta, yaitu jika terdapat konstanta, maka konstanta tersebut bisa dimasukkan ke dalam suatu bilangan integral, di manakah adalah konstanta. Nah, di sini ada contoh dari perhitungan dan contoh soal yang mana dari sifat-sifat pangkat yang telah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian ada integral tentu. Integral tentu merupakan bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan, atau kalau tadi integral tak tentu yaitu eh, tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, kebalikannya untuk integral tentu ini memiliki batas atas dan batas bawah, di mana ini merupakan rumus fungsi umumnya. Nah, integral tentu juga memiliki sifat-sifat seperti tadi integral tentu agar memudahkan kita memecahkan persoalan suatu soal integral. Yaitu integral tentu ini memiliki sifat-sifat yaitu linearitas, perubahan batas, penambahan batas, serta integral dari konstanta dan integral dengan batas yang sama yang dirumuskan eh, yang tertulis di sini begitu. Nah, lanjut untuk teknik integral. Teknik integral juga terdapat dua teknik, yaitu teknik integral substitusi dan teknik integral parsial. Nah, untuk teknik integral substitusi itu sendiri, eh, yang mana namanya substitusi yaitu memasukkan. Maka dari itu, ini rumus umumnya, yaitu eh, integral jika ada suatu integral f u kali du per dx, maka nanti hasilnya integral fu kali du. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Ini integral x plus 5 pangkat 7 dx, maka berapa hasilnya? Yaitu di sini diketahui bahwa nilai u itu adalah x plus 5. Jadi ini nilai u. Maka tinggal disubstitusikan aja bahwa integral x plus 5 pangkat 7 dx yaitu sama dengan kita ke rumus integral dari U sendiri yaitu X plus 5 dipangkat 7, kemudian DU ini yaitu D dikali U, maka D dikali X plus 5 karena U-nya X plus 5. Jadi ini dapat dihitung. Jadi nilai dari integral X plus 5 pangkat 7 dx yaitu X plus 5 pangkat 8 per 8 plus konstanta. Nah, konstanta di sini jika tidak tulis juga tidak masalah. Begitu ya. Kemudian ada teknik integral parsial. Teknik integral parsial itu sendiri yaitu merupakan eh, teknik integral suatu pecahan suatu penjumlahan dan pengurangan, yang mana di sini ada fungsi eh, x gx kali dx sama dengan integral u dv, bisa dipecahkan lagi menjadi uv min integral v du, yang mana di sini sudah diketahui bahwa fx itu sama dengan u, jadinya du sama dengan fx kali dx. Dan gx sama dengan v, jadinya dv sama dengan gx kali dx, yang mana eh, ini gx dx ini itu bisa kita peringkas menjadi dv itu. Langsung aja ke contohnya. Di sini ada integral x kuadrat akar 2x plus 1 dx, dan fx sama dengan x pangkat 2 dan gx sama dengan akar 2x plus 1. Nah, sorry, di sini sudah diketahui bahwa dari soal fx yang diketahui di sini adalah x pangkat 2. Sedangkan gx di sini yang diketahui adalah akar dari 2x plus 1. Nah, bisa dibuatkan tabel untuk memudahkan perhitungan. Eh, jadi di sini tadi sesuai dengan rumus tinggal kita masukin aja sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan tadi, yaitu yang mana integral fx gx fx kali gx dx itu hasil dari ini
2/3 X pangkat 2 akar 2x+1 gitu. Jadi ini hasil dari ini. Nah, dibuat tabel ini merupakan tabel dari ini, acuan dari soalnya, bahwa x kuadrat itu sama dengan 2x+1 pangkat setengah. 2x bisa kita jabarkan bahwa eh, dikalikan dengan ini, suatu akar dari GX. Maka di sini dapat disimpulkan dan ini adalah hasil dari perhitungan tersebut. Begitu. Eh, Mungkin cukup sekian pembahasan singkat mengenai suatu integral. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.